Nah, selama ini agama seolah-olah menjadi kebutuhan manusia di seluruh tingkatan. Padahal kebutuhan akan agama hanya pada tingkat anak-anak saja. Sehingga pengetahuan-pengetahuan yang terbatas dalam agama ini akhirnya membuat pengertian-pengertian agama yang sangat dangkal. Itulah yang membuat para penganut agama satu dengan yang lain gak pernah bersatu. Kalau semua penganut agama yakin bahwa Tuhan itu hanya satu, kenapa mereka masih bertengkar? Yang mereka pertengkarkan kan hanya masalah nama saja, padahal wujudnya gak pernah tahu. Ya kan? Ribut hanya masalah nama dan sebutan. Makanya spiritualitas itu harus dicapai agar pertengkaran, keterbatasan, pemahaman itu menyampai. Apa coba yang mendorong sampai datang sini ya, ini apa? Iya, terus terangnya mungkin kayak atau gini tuh menyambung yang kemarin yang itu mengatakan kalau mau bertemu ternyata ada passwordnya. Keywordnya ternyata Al-Fatihah. Gitu. Mungkin bisa dijelaskan tentang keyword itu tadi ya. Ya, dan salah satunya sampai harus mengenali portal-portal. Karena Al-Fatihah adalah keyword. Tanpa mengenal portal, bagaimana kita bisa masuk? Ibaratnya portal itu pintu, keyword itu kuncinya. Kalau sampai pegang kunci, pintunya nggak tahu. Gambaran portalnya. Nah, portal itu artinya jalan masuk. Jalan masuk. Itu yang disebut portal atau pintu gerbang. Ada gerbang niskala. Ada 4 gerbang mencapai Tuhan. Sehingga pengenalan Tuhan pada tiap-tiap gerbang itu akan menjadi berbeda pada gerbang yang lain. Tuhan yang dikenal di tingkat syariat akan berbeda ketika kita mampu memasuki gerbang selanjutnya. Bahkan istilah Tuhan itu hanya dikenali di tingkat syariat. Di tingkat selanjutnya istilah Tuhan sudah hilang. Ada 4 jenjang. Setiap jenjang Tuhan itu disebut dengan cara-cara yang berbeda. Tapi bukan berarti Tuhannya berbeda. Bukan berarti substansi yang ada di balik Tuhan itu berbeda, tidak. Yang berbeda hanya nama dan sebutannya. Makanya di tingkat syariat substansi ini disebut Tuhan, disebut sebagai pencipta. Tapi di tingkat selanjutnya Tuhan sebagai pencipta itu bukan Tuhan yang sebenarnya. Karena Tuhan sebagai pencipta berarti Tuhan yang masih bekerja. Nah, ya. Tuhan yang sebenarnya tidak lagi bekerja dia. Ada yang mengamati dan ada yang menikmati, ada yang bekerja. Nah, Tuhan yang bekerja ini terbatas. Sebagai pencipta itu terbatas. Dan dia rapuh. Kenapa? Dia tergantung sama ciptaan. Kalau nggak ada ciptaan nggak bisa disebut pencipta dia. Jadi keberadaan pencipta dan ciptaan itu sama-sama rapuh. Duanya saling tergantung. Saya yang itu nggak bisa disebut pelukis kalau nggak ada lukisannya. Jadi yang itu tuh nggak bisa berdiri sendiri kalau nggak ada lukisan. Jadi hidup aku tergantung sama lukisan. Padahal yang disebut Tuhan, Tuhan tuh nggak tergantung pada siapapun, tidak tergantung pada apapun. Tuhan itu absolut berdiri sendiri. Nah, kalau Tuhan absolut berdiri sendiri, berarti dia bukan pencipta. Jadi kalau bahas masalah makrifat kesana. Tapi makanya kalau kita bahas seperti ini, jelas untuk orang-orang syariat. Kalau nggak bisa mendengarkan dengan baik, logikanya, maka sulit menerima karena memang di tingkat syariat Tuhan diperkenalkan sebagai pencipta. Semua agama memperkenalkan Tuhan sebagai pencipta.
Tapi di tingkat selanjutnya bukan. Nah ini yang bongkar sedikit aja. Mencari Tuhan sama dengan mencari pembunuh. Apa Tuhan menjahat? Bukan. Ini hanya sebuah metafor saja. Bahwa mencari Tuhan sulitnya sama dengan mencari pembunuh. Kesulitannya. Kita berusaha untuk mencari pembunuh kan berdasarkan bukti-bukti. Ya kan? Setelah bukti-bukti berhasil kita kumpulkan, baru kita bisa melakukan tuduhan. Kamu pembunuhnya ya. Ya. Begitupun juga terhadap Tuhan. Setelah bukti-bukti kita kumpulkan, buktinya apa? Buktinya adalah ciptaan. Langsung kita mengatakan, kamu pasti penciptanya. Kan kita hanya di wilayah itu kan. Kamu pasti penciptanya. Kita katakan Allah pasti penciptanya gitu kan. Orang Kristen mungkin nyebutnya lain, orang Hindu lain. Sama dengan kamu pasti pembunuhnya. Nah, ketika kita berjumpa sama pembunuhnya, dia bilang apa? Ya memang aku yang membunuh. Aku yang melakukannya, tapi aku kan cuma suruhan aja. Aku hanya pelaku. Aku hanya mendapatkan perintah. Dia hanya pelaku. Siapa yang beratur perintah? Dikasih, aku dapat perintah dari ini. Nah orang ini akan kita tangkap berdasarkan laporan dari yang pertama. Ketika kita tangkap, saya hanya menyampaikan perintah dari atas untuk ke pelaku. Nah, gitu. Nah pembunuh yang sebenarnya ya apa istilahnya aktor utama, dia malah nggak melakukan apa-apa, hanya mengamati saja, menikmati hasilnya. Seperti itu gambarannya. Jadi perjalanan kita mencari Tuhan itu bertahap. Tiap tahap itu akan kita bertemu dengan sebutan-sebutan yang berbeda. Ya. Bukan berarti Tuhannya banyak, tidak. Kemampuan kita mengenal semakin dalam, semakin berbeda. Pertama orang mengenal Wedo, mengenal Hyang, mungkin hanya sebagai orang. Ya kan? Orang akan bertanya, siapa orang ini? Nah, kan orang, mengenal sebagai orang aja. Siapa orang ini? Kan hanya sebagai orang. Selanjutnya, kalau dia sudah dalam tahu, oh ternyata orang ini Wildo namanya. Nah, dia sudah tahu namanya Wildo. Kalau dia sudah tahu namanya Wildo, ya, berarti dia sudah tahu, tapi belum kenal. Sudah tahu namanya Wildo, tapi belum kenal. Kalau baru orang, dia belum tahu, juga belum kenal. Ya, ya. Kalau orang baru mengenal Tuhan, baru belum tahu, juga belum mengenal. Tapi siapa nama Tuhan? Allah. Orang baru tahu, baru mengenal namanya, baru tahu namanya, tapi belum mengenal substansinya. Sama dengan orang mengenal, oh orang ini namanya Wildo, berarti dia sudah tahu namanya, tapi belum mengenal sosoknya, gitu. Andai kata dia sudah mengenal Wildo, maka dia tidak lagi memanggil Wildo. Mungkin memanggilnya bisa Yang, Abang, Mas, Mbah, Pak Le. Oh, panggilannya sudah beda. Semakin dekat, semakin berbeda. Ya, apalagi kalau kemudian lebih dekat lagi, katakanlah seorang wanita menjadi kekasihnya, maka panggilannya sudah beda lagi. Nggak manggil nama aku lagi, hilang. Dia manggil apa? Mau kemana Yang? Nah, sayang dipanggil. Hilang namanya. Hilang nggak namanya? Hilang. Makanya nama Tuhan itu hanya dikenal di tingkat syariat. Di tingkat selanjutnya hilang. Kemudian dia akan mengenal nama lainnya yang di tingkat selanjutnya juga hilang. Nah, ini orang-orang makrifat, orang-orang yang nggak tahu rahasia ini. Kan nggak ada penjelasan seperti ini kan.
Nah iya, karena mereka belum mengalami. Terus kapan saat kita akan Mengalami. Ketemu. nah menuju atau bertemu dengan Ya harus memulainya di tingkat pertama. Kalau hanya bertanya-tanya saja gini nggak bakal ketemu. setelah bertemu, apakah memang benar-benar istimewa Om? Oh sangat istimewa.